kalau sesuai dengan kondisi yang ada kita bisa merebut 3 poin di kandang timnas China. Saudara, jelang menghadapi timnas Tiongkok, timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Qingdao. Sesi latihan ini beberapa pemain tidak dapat mengikuti latihan. Latihan pasukan timnas Indonesia ini sebagai persiapan melawan Tiongkok pada matchday keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sintayong ini akan menghadapi tuan rumah Tiongkok di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober pukul 7 malam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak memasukkan Jordi Amat sebagai salah satu skuad timnas Indonesia melawan Tiongkok karena mengalami cedera. Sementara itu, saudara, jelang pertandingan melawan Tiongkok, masyarakat Indonesia berharap timnas Indonesia dapat meraih 3 poin melawan negeri tirai bambu ini. Kita harus optimis, harus menang lah. Kan udah berapa kali ini kita dibikin seri. Mungkin insya Allah untuk lawan Cina kita harus menang. 3-1 lah buat Indonesia 3, Cina 1. Melihat dari permainannya sih, wah udah bukan kelas Asia Tenggara ya kita ya. Udah sekelas Eropa lah itu permainannya. Optimis 3 poin. Optimis sih, setidaknya menang tapi seminimalnya tipis 2-1 lah prediksinya. Karena memang bertanding di tandang itu tidak mudah ya. Tapi optimis menang karena memang skuad Indonesia kan memang didominasi pemain keturunan yang main di Eropa. Jadi di sana udaranya juga dingin kabarnya di Tiongkok. Jadi harusnya sih untuk cuaca sendiri pemain-pemain Indonesia bisa lebih beradaptasi. Harus, mau nggak mau ya. Karena kemarin dapetnya seri terus, jadi kalau mau lolos ya harus menang. Membahas soal bagaimana persiapan dari timnas jelang lawan Tiongkok, kita sudah bersama dengan Caesar Vergio Ananto, Kepala Departemen Olahraga PPI Tiongkok. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Caesar. Selamat malam Mas Yasin di studio. Mas Caesar, ini bagaimana nih persiapan timnas jelang lawan Tiongkok di sana? Ya, terlihat tadi sudah dilakukan latihan ya. Latihan terakhir sebelum menjelang pertandingan besok melawan tim nasional China ya. Kita lihat optimisme dari para pemain kelihatan oke juga. Semoga kalau sesuai dengan kondisi yang ada kita bisa merebut 3 poin di kandang timnas China. Nah, ini harapan kita bersama ya, merebut 3 poin, kalahkan Tiongkok di kandang. Lalu kalau berbicara soal timnas Tiongkok nih, Anda melihatnya seperti apa nih? Ya, dari yang saya baca 17 pertandingan terakhir kita hanya menang 3 kali ya dari timnas China. Jadi ini satu motivasi tersendiri bagi kita ya yang sudah didukung sama pemain-pemain abroad juga dari luar negeri, dari pemain di Eropa. Ini jadi motivasi tersendiri buat kita mencuri kemenangan pertama setelah terakhir kita menang di tahun 1987 ya, Mas. Timnas China ini sudah lama banget. Jadi semoga ini bisa jadi motivasi tersendiri bagi timnas kita untuk merebut 3 poin supaya peluang kita ke Piala Dunia lebih lebar lagi. Amin, amin. Nah, saya ingin tanya juga nih pendapat Anda nih soal minus Jordi Amat nih. Anda membacanya akan seperti apa strategi ataupun pola permainan yang nantinya akan dilancarkan oleh STY? Oke, untuk Jordi Amat menurut pandangan saya sendiri kita punya back-back juga ya seperti Rizky Ridho yang kita tahu 45 menit babak kedua lawan Bahrain bisa bermain dengan baik. Menutup kekurangan di yang kita lihat di babak pertama agak kurang aliran bola dari belakang. Zes bisa ngisi di tengah menurut saya agak didorong ke depan. Ridho mengisi kiri oke, yang biasa diisi oleh Justin Hapner. Jadi saya rasa kehilangan Jordi Amat bisa di cover dengan baik oleh lapis kedua dari ataupun pemain cadangan yang kita punya sih, Mas. Masih bisa di cover begitu ya. Kemudian Mas Caesar ini kan sudah cukup lama begitu di Tiongkok. Mas Caesar sendiri melihat permainan ataupun gaya ataupun persiapan dari Tiongkok sendiri ini akan seperti apa untuk menghadapi Indonesia? Iya, saya sempat berbicara dengan beberapa masyarakat Tiongkok ya. Mereka sendiri cukup ada yang pesimis, ada yang optimis untuk timnasnya bisa mengalahkan timnas kita. Tapi
mereka berharap mereka juga bisa mencuri poin. Jadi ini akan jadi pertandingan yang seru ya Mas. Karena Cinanya termotivasi untuk menang, Indonya juga termotivasi untuk menang. Walaupun di timnas China kita tahu Hmm. sedang mengalami badai cedera ya, ada 7 sampai 8 pemain yang ngalamin cedera. Bahkan kapten mereka terakhir Ule mengalami cedera, tapi kabarnya sudah bisa tampil melawan kita nanti pas besok hari ini. Oke, berarti ini timnas Indonesia ini sudah mulai diperhitungkan ya oleh timnas Tiongkok ya Mas Caesar ya? Ya, sangat-sangat. Bahkan beberapa rekan pelajar saya yang berasal dari Tiongkok mengatakan bahwa wah Indonesia sudah, kalau bahasa China-nya Chin Pula Henta, Apa sangat tuh artinya? berbeda dari yang dulu gitu loh, bahwa perkembangannya sudah sangat pesat gitu dari yang Mm-mm. dulu. Apakah mereka juga menyimak beberapa pertandingan dari ya, Indonesia sebelum-sebelumnya? Ya, ya, sangat menyimak. Bahkan setiap kali timnas Indonesia main, saya selalu dikabarin untuk jangan lupa ya kamu nonton, timnas kamu main nih. Kemudian soal cuaca nih, ini bagaimana nih kondisi cuaca di sana? Terus nanti apakah timnas Indonesia ini sudah bisa beradaptasi, gampang beradaptasi atau seperti apa? Ya, untuk cuaca saat ini kita memasuki musim gugur ya Mas di sini. Jadi di Qingdao bagian utara China dalam kondisi yang cukup sejuk. Jadi untuk para pemain abroad yang bermain di Eropa ini kondisi yang cukup nyaman bagi mereka ya sepertinya. Cuaca tidak terlalu berbeda jauh lah dengan Eropa karena cuacanya sedang sejuk dingin di sini. Mm-mm. Untuk kualitas stadionnya sendiri sudah ada info belum? Oh ya, kemarin kita sempat lihat Mm-mm. kualitas stadiumnya ya. Terlihat baik ya rumputnya. Jadi kemungkinan besar dari segi permainan, kalau kita bermain dengan passing pendek, umpan kaki ke kaki ini akan berjalan dengan baik ya bolanya kelihatannya kalau dari kondisi lapangan yang sudah disurvei hari kemarin oleh eh, teman-teman dari PPIT lainnya di Shantong. Oke, kemudian bagaimana dengan antusiasme dari warga negara Indonesia untuk menyaksikan laga timnas melawan Tiongkok? Iya, antusiasmenya sangat tinggi ya menurut saya. Sampai Heeh. saat ini kemarin kami mendata ada sekitar 300 sampai 350 masyarakat Indonesia yang membeli tiket langsung ke stadium karena kita tahu juga Qingdao ini tidak Mm-mm. bukan berdekatan dengan kota-kota besar lainnya seperti Beijing atau Guangzhou atau apa ya. Qingdao ini lumayan agak jauh dari Beijing, sekitar 4 jam naik bullet train atau bullet train itu yang kereta cepat ya, itu sekitar Mm-mm. 3 sampai 4 jam. Jadi agak susah menjangkaunya tapi tetap antusiasmenya cukup tinggi. 300 sampai 350 orang menurut saya cukup tinggi untuk menonton laga ini Mm-mm. walaupun kondisinya agak jauh ya dari kota-kota besar. Tapi ini ada yang koordinir ya, Mas Cesar, untuk nonton bareng begitu langsung menuju ke stadion untuk nonton bareng laga timnas ini. Ya, betul. Ini dikoordinir langsung oleh kami pihak PPIT. Heeh. PPI Tiongkok bersama KBRI langsung mengkoordinir para supporter ini untuk bisa langsung menonton langsung ke stadium. Jatah tiket yang dialokasikan berapa, Mas? eh dari pihak China Federation Football Association itu memberikan jatah sekitar 1.000 sampai 1.500 sampai 2.000 lah. Tapi mungkin Oke. memang karena jarak dan kendala lain-lain Hmm. hanya terisi slot sampai 350. Hmm. Oke, kemudian ini nih, biasanya kalau menonton itu kan membawa atribut khusus nih. Kalau teman-teman di Tiongkok sendiri sudah nyiapin atribut khusus nggak untuk mendukung timnas Indonesia nanti? Ya, kemarin sudah sih karena kita mendata juga ya atributnya. Ada yang Hmm. membawa spanduk, ada yang membawa pastinya memakai jersey ya. Terus ada yang memakai Hmm. atribut-atribut lain seperti bando, topi, dan bahkan toa. Drum pun kita Hmm. kemarin sampai ada yang menyewa di salah satu tempat di China. Besok tinggal dibawa jadinya langsung ke stadium. Berarti termasuk menyiapkan yel-yel begitu ya untuk membakar Ya, semangat timnas betul, di sana betul. ya. Oke, ini termasuk menyiapkan koreo khusus atau yel-yel begitu ya, Mas? Iya, betul, betul.
kami menyiapkan yel. Nanti ada yang koordinir langsung di dalam stadiumnya. Berarti tiket hingga saat ini masih tersedia? Untuk tiket dari pihak China Football Association-nya sudah menutup untuk pembeliannya, tapi mungkin beberapa tiket sisa di web laman resmi pembelian tiket masih ada ya, tapi mungkin berbeda tribun dengan yang kita dapatkan. Ini kan kalau untuk di daerah Qingdao, begitu. Kalau untuk di daerah lain, ini nih ada info nggak mereka menggelar nonton bareng begitu? Sampai saat ini di kota saya di Tianjin ada nonton bareng, tapi mungkin tidak dengan skala yang besar ya, karena peraturan dan lain-lain tidak boleh berkumpul cukup dalam grup yang besar sebenarnya. Jadi mungkin di perkamar mahasiswa-mahasiswa nonton bareng seperti itu aja sih Mas. Oke, baik, kita tentu berharap ya nanti pertandingan nanti bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia ya saat melawan timnas Tiongkok nanti ya, Mas Caesar ya. Iya. Ini harapan kita bersama begitu. Terima kasih Mas Caesar Vergio Ananto, ini selaku Kepala Departemen Olahraga PPI Tiongkok telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Caesar. Selamat malam Mas.